sangat dahsyat, mampu merubah manusia dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Bisa merubah kehidupan manusia dari yang tadinya belum sukses menjadi sukses. Salah satunya adalah ayat kun fayakun yang sering kita dengar, yang populer ada di surat Yasin ayat 82. Bagaimana kemudian Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ini nagom khusus dinagomkan oleh guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Semoga ayat ini ketika kita baca, lalu kemudian kita resapi bersama dalam diri kita, akan hadir dan akan muncul semangat perubahan, bahwa kalau kun fayakun Allah sudah ada dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Berarti everything is possible. Apapun yang kita inginkan, semuanya pasti mungkin. Maka kita harus jauh-jauh membuang pikiran, tidak bisa, tidak mungkin, saya kan begini, saya kan gitu, repot. Nggak ada. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Kalau Allah sudah bilang hitam, maka jadinya hitam. Kalau Allah sudah bilang putih, maka jadinya putih. Makanya kemudian kita berharap agar Allah menjadikan takdir hidup kita lebih baik dengan memperbanyak berdoa. Silakan dilanjut. Suatu hari datang kepada saya, kepada kami di pesantren, orang datang berkonsultasi. Karena pesantren Darul Quran, selain kita membina santri-santri bersama Wisata Hati, kita mencoba menjadi bagian daripada spiritual solution buat masyarakat dan jamaah. Kalau datang konsultasi, macam-macam tuh ada yang datang. Bukan hanya ke saya, kadang-kadang ke ustadz yang lain, ke guru kita, ke Kiai Kosasi, ke Ustadz Ahmad Jamil dan yang lainnya. Masalah yang paling besar yang sering dikonsultasiin, rating pertama adalah hutang. Apa? Hutang. Tapi insya Allah yang hadir di sini pada nggak punya hutang. Amin. Dari wajah-wajahnya nih nggak punya hutang nih ya. Iya. Nggak punya hutang sedikit. Datang nih kepada kita, Ustadz, I have a debt. Saya punya hutang. Berapa Bu Haji? Nah, kadang-kadang saya bingung nih. Sudah haji punya hutang juga gitu ya. Berapa Bu? Pokoknya apapun yang terjadi di panggung ini jangan ada yang kesindir ya. Nah, karena kita untuk sama-sama perbaikan. Ada Ustadz sekitar ya nggak banyak sih, 350-an juta. Buat orang 350 juta mah udah kayak apa tuh? Aduh, udah kayak kiamat betul deh. Emang Bu Haji kerjanya apa? Saya trading batu bara. Ini yang terdepan, saya harus membayar sekian, saya harus bayar sekian, saya harus membayar sekian. Sedangkan penghasilan saya sedikit. Bagaimana nih Ustaz? Ya coba aja, satu-satunya jalan kalau kita mau apa-apa datangnya ke siapa? Ke Allah. Setelah ke Allah, lalu kemana lagi? Allah. Ya ke Allah lagi. Habis ke Allah lagi, kemana lagi? Allah. Ke Allah terus. Subhanallah nih teman-teman di sini mah jargonnya udah top banget nih. Tinggal jalannya bagaimana? Saat itu beliau yang masih banyak ingin bertanya, kita arahkan untuk memperbanyak bertobat.
Karena boleh jadi kita punya masalah, Allah yang kasih hadiah lantaran kita punya kesalahan-kesalahan. Setelah itu mengertilah beliau dan saya arahkan untuk coba jajal sedekah ya. Sedekah Ustaz? Iya sedekah. Berapa Ustaz? Ada berapa di dompet? Nah kita biasanya nih kalau ditanya sedekah, kita tanya lagi, ada berapa di dompet? Berapa ya? Dia buka dompetnya. Ada nih Ustaz, 1.500.000. Oh iya. Tadi kesini naik apa? Naik taksi Ustaz. Pulangnya kemana? Di Radio Dalam, Blok A. Oh iya. Kira-kira kalau naik taksi lagi berapa? Paling 70 sampai 100 lah Ustaz. Ya. Kalau gitu yang 1.400.000-nya saya ambil, yang 100.000-nya saya kembaliin buat ongkos naik taksi. Masya Allah Ustaz. Besok saya makan gimana Ustaz? Besok makan ya pakai mulut dong Haji. Nanya gimana ya? Itu gimana Ustaz? Ya sudah. Mau lunas nggak utangnya nih? Ya mau Ustaz. Lalu kita berdoa, habis itu pulang. Sebagaimana cerita beliau, setelah sekarang sudah sukses, beliau bilang, Masya Allah, waktu itu saya benar-benar pusing tuh sampai rumah tuh. Besok anak sekolah, ini ya gimana, uang tinggal 30.000, ya Allah. Apalagi harus pergi ke Cilegon, karena harus ketemu sama direksi Krakatau Steel, karena beliau proyek batubara. Wah udah pusing dah, udah nggak bisa apa-apa. Tapi subuh saya tetap jalan, subuh saya tetap berdoa. Jam 6 mulai ada jawaban. Cek di rekening, ternyata masih ada, belum habis. Pakailah sedikit, sana kemari terus. Siangnya kemudian telepon, saya dalam perjalanan nih ke KS. Insya Allah saya mau masukin proposal. Ini kalau untungnya cuma 30 juta. Waktu itu batu bara yang levelnya sangat kecil sekali. Setelah di perjalanan pulang sore, Ustaz, deal Ustaz, minggu depan ditransfer. Transfer tuh 30 juta. Dia nanya, ini uang saya apain ya Ustaz ya? Nggak usah repot-repot Bu, geser aja lagi. Digeser kemana Ustaz? Ya terserah, disedekahin lagi. Berapa Ustaz? Kalau bisa sih semuanya. Hah? Semuanya. Karena hitungannya berapa? Masih butuh 350 juta. Saat itu juga memang dia tidak melakukan semuanya, ditawar tuh 50% ditawar. Ya, karena ditawarnya 50%, dapatnya pun sesuai tawaran. Makanya kalau disuruh mah jangan nawar. Ya, kalau ditawar nanti hasilnya ya sebagaimana tawaran. Nih sedekah buat jodoh, dihitung 10 juta. Boleh nggak Ustaz saya tawar? Saya nggak bisa 10 juta. 5 juta boleh nggak? Boleh. Ntar suami datangnya dicicil juga dari Allah. Ya. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus bisnis berjalan. Terus masuk kontrak lagi, masuk kontrak lagi. Mulai nih, Ustaz, saya ke pesantren ya, bawa 1 mobil box, isinya 10 karung beras, minyak. Oh mulai tuh, ada yang dikasih ke pondok. Bulan depan lagi, bawa lagi 1 mobil box. Bulan depan lagi, udah setahun, udah nggak bisa dihubungin. Udah lebih susah nyari dia daripada Menteri Agama, udah susah dah. Ya. Tahu-tahu gue nggak bisa dihubungi nih. Tahu-tahu menghubunginya udah beda. Ustaz, mau ikut saya nggak kemana? Umroh. Wah kalau itu mah umroh saya pasti maunya dah. Insya Allah dah. Alhamdulillah berjalan waktu sekarang sukses menjadi pengusaha batubara. Inilah kemudian kun fayakun yang disebut dalam Al-Quran adalah sebuah proses. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah kalau sudah menginginkan kun fayakun terjadi kepada seseorang pasti akan terjadi. Jadi maka jadilah. Jadilah kita pengusaha. Jadilah kemudian kita berumah tangga. Jadilah kemudian kita memiliki usaha. Jadilah kemudian kita memiliki keturunan. Jadilah kemudian kita sehat dari penyakit. Tetapi ada fayakunnya. Fayakun itulah yang kemudian disebut dengan proses. Berarti the power of kun fayakun adalah the power of process
towards success. Bagaimana proses menuju sukses itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal proses itu ada dua. Ada yang proses cepat, ada yang proses lambat. Kita biasanya di sini teman-teman semua para trainer di Miracle mengajarkan kepada kita ingin proses yang cepat atau ingin proses yang lambat. Kalau ingin proses yang cepat, tempuh 5 pilar. Kalau ingin proses yang cepat, tempuh itu jalan sholat malam, tempuh jalan sedekah, tempuh sholat malam. Nanti proses itu akan menjadi cepat, bahkan bisa lebih cepat daripada yang diperkirakan orang-orang pada umumnya. Kadang kita geli gitu ya melihat orang, Masya Allah kayaknya baru kemarin begini, sekarang dia sudah begini. Baru kemarin dia masih kecil, sekarang dia sudah besar. Itulah proses kemudian kun fayakun di sini menuju terkabulnya doa. Insya Allah kawan-kawan di sini semuanya akan mendapatkan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin pergi haji dan umrah? Masya Allah. Siapa tadi yang sholat duha berdoa biar bisa pergi haji dan umrah? Ini cuma sedikit loh. Nah, 5 pilarnya gimana? Ya, pengen pergi haji dan umrah tapi sholat duhanya enggak berdoa, sampai enggak? Sampai enggak? Sampai atuh, tapi pakai lama. Nah, kita pengen sampai yang enggak pakai lama. Berdoa itu Allahumma rizukna ziyarata haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus kita pengen itu. Nanti Allah kabul dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Sebab kalau nabung, harga umroh berapa? Umroh bareng Mas Mono berapa Mas Mono? 2000 US dollar. Misalnya 2000 US dollar itu berarti sekarang kali 12 juta. Nah, kira-kira nih kita mau nabung sebulan berapa? Anggaplah sebulan 500.000, berarti setahun 6 juta. Buat nyampe ke 22 juta berapa tahun? Hampir 4 tahun. Tapi kalau kita nabungnya bukan ke bank, nah ini bukan nyuruh tidak nabung ke bank nih. Nabungnya kemana? Ke rumah tahfidz. Nabungnya kemana? Ke anak yatim. Bulan besoknya lagi nabungnya ke sekolah-sekolah yang lagi susah. Nabungnya ke teman-teman pengungsi kebanjiran. Dari situ ada doa, nanti Allah percepat itu yang namanya berangkat umroh. Amin. Oke, silakan di next. Silakan di next. Ada suaranya mungkin dikonekkan. Allah menyebut kun fayakun di dalam Al-Quran sampai 7 kali. Kalau satu kalimat itu disebut lebih daripada 1 kali, lawang 1 kali saja itu sudah sangat penting Al-Quran. Bagaimana kemudian disebutkan lebih daripada 1 kali? Ada di dalam surat Al-Baqarah, ada di dalam surat Ali Imran, ada di dalam surat Maryam, ada di dalam surat Ghafir Muhammad. Disebutnya ini sesungguhnya kun fayakun menjadi sebuah tanda bahwa memang benar-benar tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Menuju kesuksesan apapun pasti bisa selama kita benar-benar ada bersama Allah. Ada bersama Allah kita. Ketika kita bersama Allah, maka Allah pun pasti akan bersama kita. Silakan dilanjut aja Mas. Dilanjut terus aja. Silakan dilihat bagaimana kun fayakun itu mulai dari perintah yang pertama. Kun itu adalah perintah dari Allah. Jadilah.
Jadilah pengusaha. Jadilah orang sukses. Setelah kita berdoa, kita bakalan jadi orang sukses. Kadang-kadang ada orang yang gagal dalam bisnis suka bilang, saya apa nggak ada tampang ya buat bisnis? Ini saya ada tampang nggak ya buat sukses? Sukses itu bukan dilihat dari tampang, tapi sukses itu dilihat dari bagaimana kemampuan kita mengaplikasikan bisnis tersebut, lalu kemudian mendorong dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan kita sukses. Sebagaimana kedekatan kita kepada Allah, itulah yang nanti akan menjadikan kesuksesan kita di dunia ataupun di akhirat. Jadi bukan tampang.